She just had a baby. We could be waiting here a while. Good. Wondering what it tastes like. Going to find Mance. You can't do. We need to burn the bodies. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Kali ini kita akan ngebahas serial Game of Thrones Season 4 episode 10. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa pasukan Whiteley mulai menyerang ke Castle Black. Banyak pasukan Nightwatch yang tewas akibat serangan tersebut. Ygritte yang dalam penyerangan tersebut pun tewas dipelukan Jon Snow. Jon lalu mempunyai rencana untuk berunding dengan Mance Rayder karena ia mengetahui bahwa Nightwatch kalah jumlah. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Jon yang keluar dari terowongan The Wall. Ia mendapati begitu banyak mayat Wildling yang tewas akibat serangan malam tadi. Ia terus berjalan menuju ke tengah hutan seorang diri, dan akhirnya Jon sampai di tempat Mance Rayder berada. Jon lalu bertemu dengan Mance. Ia mengatakan kepada Mance bahwa kedatangannya adalah untuk berunding dengannya. Saat Jon berunding di dalam tenda bersama Mance, Mance mengatakan kepada Jon bahwa ia mudah tertipu akhir-akhir ini. Ia mengatakan dahulu ketika Jon bersumpah akan membantu para Wildling, Mance sangat mempercayai Jon. Mance juga menyinggung Jon apakah ia bertemu dengan Ygritte tadi malam, dan Jon mengatakan bahwa Ygritte telah tewas, namun bukan ia yang membunuhnya. Jon lalu mengatakan kepada Mance bahwa ia harus mundur dengan pasukannya, namun Mance menolak. Ia akan terus menerobos masuk untuk membunuh semua para Nightwatch yang tersisa, atau Jon akan membukakan gerbang terowongan dan Mance akan membiarkan para Nightwatch yang tersisa tetap hidup. Tak lama kemudian datanglah sebuah tanda bahaya bahwa ada pasukan berkuda yang datang ke arah mereka. Pasukan berkuda tersebut berjumlah sangat banyak dengan membawa panji putih bersama mereka. Mereka lalu masuk ke hutan tersebut dan mulai menyerang para pasukan Wildling. Jon dan Mance tidak mengetahui pasukan dari kerajaan manakah yang datang tersebut. Para pasukan tersebut terus membantai satu persatu Wildling yang berada di hutan. Tak lama kemudian muncullah Stannis dan Ser Davos di hadapan Mance dan Jon. Ternyata pasukan tersebut adalah pasukan Stannis yang datang untuk kembali menyerang King's Landing. Mance lalu ditahan oleh Stannis, dan Stannis lalu menanyai siapakah Jon. Jon mengatakan bahwa ia sedang berunding dengan Mance, dan ia juga mengatakan bahwa ia adalah anak dari Ned Stark. Stannis lalu menanyakan kepada Jon apa yang harus ia lakukan kepada Mance. Lalu Jon menjawab bahwa ia harus membiarkan Mance tetap hidup karena ia juga pernah berbuat baik kepada Jon. Jon lalu menyarankan kepada Stannis untuk membakar setiap mayat yang ada agar tidak disentuh oleh White Walker. Balik ke King's Landing, terlihat Qyburn sedang mengobati The Mountain yang terluka akibat pertandingan di pengadilan. Namun saat Qyburn mencoba mengobati, Maester Pycelle malah mengatakan bahwa The Mountain tidak lagi bisa tertolong, dan Qyburn bukanlah seorang yang ahli. Ia hanyalah seorang ilmuwan yang gila. Cersei yang mendengar ocehan Maester Pycelle menyuruhnya untuk pergi, dan ruang praktiknya tersebut bukanlah lagi milik Maester Pycelle. Qyburn mengatakan bahwa The Mountain bisa diselamatkan, namun rupanya akan berbeda ketika ia sembuh nanti. Cersei lalu mendatangi Tywin. Ia mengatakan bahwa ia menolak tentang perjodohannya dengan Ser Loras. Cersei tidak mau pergi dari King's Landing dan ia lebih memilih bersama putra terakhirnya. Namun Tywin tetap memaksa perjodohannya dengan Ser Loras. Dan tidak ada pilihan lain untuk Cersei. Cersei lalu mengancam Tywin bahwa apabila ia tetap dijodohkan dengan Ser Loras, ia akan membumi hanguskan King's Landing. Ia akan menceritakan kebenaran yang terjadi, yaitu tentang hubungannya dengan Jaime kepada rakyat, bahwa warisan kerajaan memang tidak sah. Namun Tywin tetap tidak mempercayai rumor tersebut.
Cersei lalu menemui Jaime. Ia mengatakan kepada Jaime bahwa ia telah memberitahu ayahnya Tywin tentang hubungan mereka. Cersei juga mengatakan bahwa ia memilih Jaime dan tidak peduli dengan omongan orang lain atas dirinya. Cersei mengatakan bahwa Jaime harus tetap tinggal bersamanya di King's Landing. Kembali ke kisah Daenerys, di scene tersebut memperlihatkan ada seorang mantan budak yang mengadu kepada Daenerys. Ia mengatakan ia lebih senang dengan kehidupannya yang lalu sebelum Daenerys datang. Karena di kehidupannya sekarang, ia merasa tidak dihormati, dan mantan budak-budak yang muda selalu memalak mereka. Sebelumnya, ia adalah seorang guru bagi anak-anak majikan. Ia meminta kepada Daenerys untuk mengembalikannya kepada majikannya yang dulu. Daenerys selalu mengabulkannya, namun hanya 1 tahun saja ia bisa bersama dengan majikannya. Setelah itu, ada seorang pengadu yang datang sambil menangis kepada Daenerys. Pengadu tersebut menangis sambil membawa mayat anaknya yang tewas terbakar hidup-hidup akibat dari serangan salah satu naga Daenerys, yaitu Drogon. Drogon adalah naga yang paling besar dari naga-naga yang lain, dan ia kabur dari Daenerys, dan terakhir kali ia terlihat berada di tebing hitam. Daenerys lalu datang mendatangi 2 naganya yang ia kurung di istana Meereen. Daenerys datang untuk mengikat naga-naganya agar tidak kabur dan berkeliaran. Daenerys merasa semakin naga tersebut membesar, ia tidak bisa mengendalikan mereka. Kembali ke Castle Black, terlihat prosesi pemakaman para Night Watch dilakukan di Castle Black. Para Night Watch membakar mayat-mayat tersebut agar mereka tidak kembali hidup. Saat prosesi pemakaman, Jon bertemu dengan Melisandre. Jon lalu mendatangi Tormund. Jon mengatakan kepadanya adakah ucapan terakhir sebelum Jon membakar mayat-mayat para Wildling. Namun Tormund mengatakan bahwa orang mati tidak akan bisa mendengar. Tormund juga menanyakan kepada Jon apakah Jon mencintai Ygritte, karena Ygritte sangat mencintai Jon. Setelah bertemu dengan Tormund, Jon lalu membakar mayat Ygritte seorang diri. Jon merasa begitu kehilangan atas tewasnya Ygritte. Scene pun berlanjut memperlihatkan Bran dan kawan-kawannya yang kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat di perjalanan, Jojen terjatuh dan ia mengatakan bahwa kita telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Mereka akhirnya sampai di tempat pohon dewa yang berada, yang Bran lihat dalam penglihatannya. Mereka pun lalu mendekati pohon tersebut. Namun saat mereka kembali berjalan, tiba-tiba kaki Jojen ditarik oleh seorang Wraith, mayat hidup yang telah disentuh oleh White Walker. Ternyata di tempat tersebut penuh dengan mayat hidup. Mereka mulai menyerang. Akhirnya rombongan Bran mulai kewalahan. Akhirnya Bran pun masuk ke dalam tubuh Hodor dan mulai mengalahkan para mayat hidup yang ada. Saat mulai melawan pasukan mayat hidup tersebut, Jojen berhasil ditusuk oleh para mayat hidup yang ada. Namun ada seorang yang membantu yang muncul dari dalam gua. Ia adalah Liv. Liv mengatakan bahwa mereka harus segera masuk ke dalam gua atau mereka akan tewas. Akhirnya mereka pun masuk meninggalkan Jojen yang tewas. Liv adalah anak hutan yang setia kepada Gagak bermata 3. Ia menyuruh Bran untuk mengikutinya karena Gagak bermata 3 sudah menunggu mereka. Akhirnya Bran bertemu dengan Gagak bermata 3 yang sedang berwujud sebagai kakek tua. Ia mengatakan bahwa selama ini ia mengawasi mereka dan ia juga mengetahui bahwa Jojen akan tewas. Ia juga mengatakan kepada Bran bahwa Bran tidak akan bisa berjalan lagi, tapi ia akan membuat Bran terbang. Scene pun berpindah memperlihatkan perjalanan Brian dan Podrick. Brian terbangun dan mendapati bahwa kuda mereka telah hilang. Brian lalu berjalan dan akhirnya Brian bertemu dengan Arya. Awalnya Brian tidak mengenali Arya, sampai Sandor muncul dan Podrick mengenali Sandor. Brian lalu mengatakan bahwa ia dahulu pernah bersumpah kepada ibunya untuk membawa Arya ke tempat yang aman. Namun Sandor mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman saat ini. Brian tetap memaksa bahwa Arya harus ikut dengannya karena sumpahnya dahulu. Sandor mengira bahwa Brian adalah orang suruhan Lannister yang dibayar untuk membunuhnya. Perdebatan pun tidak bisa dihindarkan dan berakhir ke dalam perkelahian. Brian dan Sandor berkelahi satu sama lain dengan sengitnya. Dan akhirnya Sandor pun terjatuh dari tebing. Arya pun lari dan bersembunyi dari Brian. Arya lalu menghampiri Sandor yang sedang sekarat akibat perkelahian. Sandor lalu meminta Arya untuk membunuhnya sekarang untuk melengkapi daftar orang yang akan Arya bunuh. Namun bukannya membunuh Sandor, Arya malah mengambil uang Sandor dan pergi meninggalkannya. Kembali ke King's Landing, Jaime mendatangi Tyrion. Ia mengatakan kepada Tyrion ada kapal yang akan pergi menuju Free City. Jaime datang membebaskan Tyrion agar terlepas dari hukuman mati. Jaime mengatakan bahwa Varys yang membantunya untuk membebaskan Tyrion. Akhirnya mereka pun berpisah. Tyrion lalu berjalan keluar dari penjara tersebut melalui jalan rahasia. Ia lalu berjalan menuju sebuah ruangan.
Ia terkejut karena mendapati Shae yang mengkhianatinya dan memilih bersama Tywin ayahnya. Akhirnya Tyrion yang kecewa dengan Shae, Tyrion lalu membunuhnya. Tyrion kembali melanjutkan perjalanannya sambil membawa panah di tangannya. Ternyata ia mencari Tywin ayahnya. Tywin mengatakan bagaimana ia bisa lepas, dan Tywin mengira bahwa Jaime lah yang membantunya. Tywin lalu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya tewas. Ia sudah memiliki rencana untuk membebaskan Tyrion. Namun Tyrion tidak mendengarkan Tywin. Ia mengatakan bahwa Tywin tidak menginginkan kehadirannya. Tywin mengetahui bahwa Tyrion tidak meracuni Joffrey, namun tetap saja ia menghukum Tyrion. Akhirnya Tyrion pun lalu melepaskan panah ke arah Tywin. Tyrion lalu menembakkan panah yang kedua dan akhirnya Tywin pun tewas. Tyrion akhirnya bertemu dengan Varys dan segera membawa Tyrion pergi dari King's Landing. Mereka berdua pergi menggunakan kapal yang akan berlayar menuju Pentos. Scene terakhir sebelum season ini berakhir, terlihat Arya pergi seorang diri dan sampai di sebuah pelabuhan. Ia bertemu dengan seorang kapten kapal dan memintanya untuk membawanya pergi ke utara. Namun kapten tersebut menolak karena ia akan pergi menuju Braavos. Arya pun berubah pikiran dan memilih mengikuti kapten tersebut untuk membawanya menuju Braavos. Berakhir sudah episode terakhir di season keempat ini. Ikuti terus kisah selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.